Dengan tanah yang subur dan kekayaan alam, Indonesia kaya banget dengan berbagai sayuran. Bahkan kalau lagi musim panen, jumlah produksinya belum tentu bisa sepenuhnya diserap oleh pasar lokal. Makanya, kenapa nggak coba diekspor aja ke luar negeri? Apalagi harganya kan lebih tinggi tuh di luar negeri. Jangan keburu takut dong. Makin kesini, pemerintah juga makin mendorong UMKM untuk ekspor. Jadi sebenarnya untuk ekspor itu nggak sesusah itu. Nah, di episode kali ini saya akan membahas persiapan apa saja yang perlu dilakukan untuk ekspor sayuran ke luar negeri, dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk ekspor sayuran, dan bagaimana prosedur karantina, serta cara mengurus Phytosanitary Certificate alias PC. Sebelum ekspor, saya sarankan teman-teman untuk melakukan survei pasar terlebih dahulu untuk mengetahui sayuran apa saja yang biasanya diekspor dan jenis sayuran apa yang biasanya dicari oleh negara tertentu. Jangan lupa untuk cek apakah jenis sayuran tersebut dilarang ekspor oleh Indonesia dan apakah negara tujuannya mengizinkan jual beli sayuran tersebut. Soalnya, aturan impor-ekspor tiap negara berbeda-beda sih. Ada komoditas pertanian tertentu yang memang dibatasi. Cara cari taunya gimana, Mbak? Ya harus banyak-banyak cari informasi di internet. Atau kalian juga bisa langsung cek ke website resminya Kementerian Keuangan. Carilah informasi mengenai produk apa saja yang biasanya diekspor dan diminta, serta negara mana saja yang biasanya menjadi target pasar produk tersebut. Tahap selanjutnya, kalian harus mempersiapkan kemasan produk tersebut. Dagang di luar negeri itu nggak sama kayak dagang di pasar. Secara umum, pihak buyer menuntut supaya packaging sayuran kalian itu sudah profesional. Jadi, dari segi bahan, kemasan, logo, dan sebagainya harus menarik untuk pembeli dan juga harus berkualitas untuk menghindari sayuran busuk atau rusak. Ini penting karena jarak tempuh untuk ekspor kan biasanya lumayan jauh tuh, apalagi sayuran kan mudah rusak. Sayang banget kalau udah ngirim jauh-jauh, ternyata barangnya nggak bisa dijual. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai ketentuan dokumen yang diperlukan biar bisa ekspor sayuran. Ini kalian butuh data-datanya sebagai berikut ya. Butuh data untuk eksportir, data penerima barang, sarana pengangkut, dan sebagainya. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah karena kalian mau ekspor sayuran, maka kalian butuh yang namanya Phytosanitary Certificate atau PC. Nah, yang ini diterbitkan oleh Badan Karantina Pertanian. Selain itu, khusus untuk benih tumbuhan, kalian juga butuh surat izin pengeluaran dari Menteri Pertanian. Selain itu, sertifikat perlakuan atau sertifikat fumigasi bisa jadi diminta oleh negara tujuan. Lagi-lagi, ini sesuatu yang kalian perlu cek sebelum kalian mulai ekspor. Untuk mengurus dokumen yang namanya Phytosanitary Certificate alias PC, ini penting banget ya, karena dokumen ini wajib diperlukan untuk mengekspor produk pertanian dan perkebunan, seperti buah segar, biji kopi, rempah-rempah, dan sebagainya. Fungsi dokumen ini adalah sebagai jaminan bahwa produk pertanian atau perkebunan yang diekspor itu bebas dari kuman penyakit berupa jamur atau bakteri dan juga bebas dari organisme pengganggu tumbuhan karantina atau OPTK sehingga bisa diekspor dengan bebas. Dokumen ini juga akan memuat informasi lain mengenai jumlah, nama pengirim dan penerima, jenis dan jumlah kemasan, dan sebagainya. Sekarang pertanyaannya gimana caranya nih dapat sertifikat ini? Phytosanitary Certificate untuk keperluan ekspor biasanya dikeluarkan oleh NPPO atau National Plant Protection Organization, sebuah negara di mana tanaman dan produk hasil tanaman yang akan diekspor tumbuh serta diproses. Kalau di Indonesia, dokumen ini diterbitkan oleh Balai Karantina Pertanian yang kantor perwakilannya ada di hampir semua kota besar di Indonesia. Balai ini juga memiliki kantor di setiap pelabuhan ekspor Indonesia. Untuk mendapatkannya, teman-teman bisa mengajukan permohonan pemeriksaan karantina online. Nah, si PPK online ini bisa dikirimkan ke Badan Karantina Pertanian secara online
lewat sistem yang namanya IQ-Fast atau Indonesian Quarantine Full Automation System. Sebelum melakukannya, teman-teman harus memiliki akun dulu. Registrasinya bisa dilakukan online kok, dan kalian akan diminta untuk menyerahkan beberapa dokumen, misalnya saja surat pernyataan yang sudah ditandatangani, serta surat permohonan untuk menjadi pengguna PPK online, dan juga fotokopi KTP, NPWP, akte pendirian badan usaha, surat keterangan domisili perusahaan, SIUP, angka pengenal importir, dan juga registrasi PPJK. Nah, selanjutnya setelah memiliki akun, kalian bisa masuk ke PPK online dan melaporkan rencana pengeluaran komoditas tumbuhan ke Kepala Pelaksana Teknis Karantina Pertanian. Nantinya kalau sudah diterima, maka akan dikeluarkan surat tugas untuk petugas karantina untuk memeriksa komoditas Anda. Pemeriksaannya itu ada dua ya. Yang pertama adalah pemeriksaan administratif, di mana mereka intinya mengecek dokumennya lah, apakah dokumennya itu benar, lengkap, dan juga sah. Nah, yang kedua adalah pemeriksaan kesehatan, yaitu memeriksa tumbuhan atau media pembawanya lewat pengamatan visual dan juga uji laboratorium di instalasi karantina tumbuhan milik Badan Karantina Pertanian. Untuk ini, biasanya sampel komoditas akan dibawa dalam jumlah tertentu untuk dilakukan karantina. Nah, kalau semua tahap pemeriksaan tumbuhan ini sudah berjalan dengan lancar dan tumbuhan serta media pembawanya itu bebas dari OPTK, maka Phytosanitary Certificate pun akan diterbitkan. Buat teman-teman yang mau tahu lebih detail lagi, silakan mampir ke websitenya Badan Karantina Pertanian ya. Setelah sayuran dan buahnya melewati karantina di dalam negeri dan dinyatakan lulus, sayuran tersebut akan mendapatkan sertifikat karantina. Sayuran yang telah mendapatkan sertifikat karantina ini bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu check-in. Kalau sayurannya sudah sesuai dengan klasifikasinya, maka pemerintah akan mengatur biaya pajak dan imigrasi yang diperlukan sebelum melakukan pengiriman. Pengirimannya bisa dilakukan kalau sayuran ini sudah mengantongi izin dan dinyatakan layak oleh pemerintah Republik Indonesia. By the way, untuk teman-teman yang mau ekspor sayuran tapi belum memiliki izin atau perusahaan, kalian bisa loh menyewa jasa perusahaan undername. Sewa undername ini adalah kegiatan jasa meminjamkan atau menyewakan izin ekspor-impor untuk membantu pihak-pihak yang belum memiliki izin ekspor-impor. Dan penyewaan undername itu biasanya bukan sekedar minjemin nama loh, tapi mereka juga bisa membantu urusan pengiriman, dan kalian juga bisa tanya-tanya soal dokumen dan sebagainya. Jadinya kalian gak perlu khawatir barangnya tertahan di bea cukai atau bahkan dikembalikan hanya karena masalah perizinan. Buat teman-teman yang mau tahu gimana caranya ekspor dengan menggunakan jasa undername atau bagaimana cara mencari buyer di negara tujuan, silakan klik link di deskripsi karena sudah pernah saya bahas di video terpisah. Buat yang masih punya pertanyaan, silakan komentar di bawah. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan selamat mencari uang tambahan. Bye-bye.